Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang dua kaidah yang terakhir. Kaidah yang pertama berangkat dari dalil kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap perkara yang haram, setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Artinya bahwasanya keharaman khamr itu adalah disebabkan karena muskir. Jadi ilatnya itu berarti muskir. Jadi muskir itu ilatnya. Nah, di sini kemudian ditarik sebuah kaidah. Kaidahnya apa? Al hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu beredar bersama ilat. Jadi yang dicari itu adalah ilat. Kalau mau menghukumi sesuatu maka yang dicari ilatnya. Jadi keharaman khamr itu kalau keharaman khamr disebabkan karena sifat muskirnya, berarti kalau hilang sifat muskirnya berarti hilang pula sifat keharaman. Jadi begitu. Jadi yang dicari lah muskir tadi itu namanya ilat. Contoh misalkan seperti yang pertama tadi sudah. Yang pertama haramul khamri li iskarihi famata intakol itu paling intafa, itu paling famata intafa. Kalau dimaknanya intako berarti asalnya dari nako. Nako itu bersih, putus. Tapi kalau intafa berarti maknanya meniadakan. Sering kalian. Terus yang tempo hari, yang contoh yang atas sendiri itu, bawahnya al-amtilah ridho zaujaini bi'aibi sahibihi fazada falakhonaro, itu bukan falakhonaro, tapi falakhiyaro. Jadi falakhiyaro itu ala sahihi, keterangannya sudah sama-sama, bisa merujuk lagi di videonya Pak Sam, sudah ada keterangannya. Jadi itu paling itu yang di sini juga gitu, famata intafal iskar halla kal kholli. Jadi haramnya khamr karena sifat iskarnya, berarti iskar itu adalah ilat. Yang kedua, dukhulu baitil ghair aula bisa libasahu haramun di adami ridohu. Memasuki rumah orang lain, memakai pakaian orang lain itu hukumnya adalah haram. Alasannya apa? Alasannya adalah li adami ridohu, berarti adamur ridho itu adalah ilat. Jadi adamur ridho itu adalah ilat. Memakai pakaian orang lain, memakai barangnya orang lain dengan tanpa seizin itu adalah haram disebabkan karena ketiadaan ridho. Berarti kalau misalkan diketahui ridhonya bagaimana? Pasti diridhokan bagaimana? Kalau pasti diridhokan atau diketahui ridhonya, maka hukumnya menjadi tidak lagi haram. Ada sandal teman sampean. Kalau misalkan itu dihukumi secara detail, maka hukumnya adalah sampai memakai sandalnya orang lain, tapi hukumnya haram. Karena termasuk bagian dari gosop. Tetapi ketika diketahui ulima ridohu, jadi ketika diketahui ulima ridohu, maka hukum keharaman tadi, keharaman memakai barangnya temanmu tadi hukumnya menjadi hilang disebabkan karena ulima ridohu. Contoh lagi, sampean bertamu ke rumah seorang, terus kemudian di hadapan sampean disuguhi jajan, tidak dipersilahkan sampean ngambil jajan tadi, hukumnya bagaimana? Hukum asalnya kalau mengambil sesuatu tanpa diizinkan oleh pemiliknya, hukumnya sama dengan mengambil barangnya orang lain, apalagi makanan. Tetapi itu ulima ridohu, karena sudah disuguhkan di atas meja. Karena ulima ridohu, maka hukumnya menjadi diperbolehkan. Jadi ilatnya tadi itu adalah karena ilat larangan. Ilat larangannya berupa apa? Adamu ridho. Kalau adamu ridho tadi itu tidak ada, hilang, sehingga kemudian diketahui ulima ridohu, seperti yang di belakang itu, faida ulima ridohu ya juzu. Maka adamu ridho tadi termasuk ilat hukum.
Jadi ada ridho ilat hukum. Demikian juga untuk yang memakan racun. Racun itu sifatnya adalah membinasakan. Karena sifatnya membinasakan, jual beli racun itu aslinya juga nggak boleh. Kenapa? Karena larangan jual beli itu adalah berlaku doror atau itror. Nah, racun itu termasuk bagian dari perkara yang bisa menyebabkan doror, menyebabkan ihlak. Berarti sifat ihlak dan sifat doror tadi itu harus ditiadakan. Nah, cara meniadakannya bagaimana? Ternyata racunnya tidak digunakan untuk meracuni manusia, tetapi digunakan untuk membasmi serangga, misalkan begitu, membasmi hama. Berarti kan tidak dimaksudkan untuk ihlak. Sama dengan itu. Dan seterusnya. Sama dengan jual beli barang najis. Jual beli barang najis itu hukumnya bagaimana? Secara Syafi'iyah hukumnya adalah haram. Wong syaratnya barang yang bisa dijual belikan itu harus suci. Syarat barang yang dibolehkan untuk dijual belikan itu ada 5 kalau dalam mazhab Syafi'i. Nomor 1 itu syarat barangnya adalah harus suci. Kalau jual beli barang najis itu hukumnya kan berarti sama dengan melanggar ketentuan syarat tadi. Dan terus caranya bagaimana? Barang najisnya tadi tidak boleh dijual belikan adalah kalau dikonsumsi, dimakan. Sebab memakan barang najis itu hukumnya adalah haram. Berarti ilatnya bagaimana? Yang meniadakan sifat dimakannya. Jadi meniadakan sifat dimakannya. Akhirnya kemudian diperbolehkan karena ketiadaan ilat dikonsumsi. Nah, dari ketiadaan ilat dikonsumsi dan dipakai. Nanti dipakai untuk apa? Ternyata dimanfaatkan untuk memupuk tanaman, misalkan seperti itu. Berarti hukumnya menjadi boleh karena sama dengan jual beli barang manfaat. Jadi begitu. Sama dengan jual beli anjing juga begitu. Hukum asalnya bagaimana? Nggak boleh sebab perkara najis. Tapi ketika terjadi ilat lain, misalkan anjingnya ternyata terdidik, maka sudah lain lagi ceritanya. Kaidah berikutnya asalnya dari al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi. Perkara halal itu adalah pokoknya sudah terdapat di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis, sudah dijelaskan oleh para ulama, maka itu kalau itu dinyatakan halal, maka itu halal. Perkara haram itu perkara yang dilarang dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis, dalam penjelasan para ulama, maka di situ yaitu perkara haram jelas tegas. Jadi jelas tegas. Perkara yang ada di antara itu yang tidak dijelaskan di antara keduanya, maka harus didekati. Ini masuk perkara halal apa masuk perkara haram? Di masa kata anhu fahuwa mimma afa anhu. Sesuatu yang didiamkan oleh Allah itu termasuk yang dimakfu. Tetapi jangan kemudian terlalu enak-enakan sebab ini dimakfu. Jangan enak-enakan gitu. Makanya kemudian muncul dalil qiyas. Muncul kaidah yang ke-40, al-aslu fil asya'il ibahah. Asal-asalnya semua perkara itu adalah ibahah, termasuk dalam muamalah juga begitu. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Dia muncul dalil kaidah seperti itu. Contoh misalkan, contoh kasus syakka fil hayawanil muskil hal huwa haramun amla. Kamu mengetahui ada hewan ini tidak ada keterangannya dalam Al-Quran, tidak ada keterangannya dalam hadis, tidak ada penjelasannya oleh ulama. Ini hewan halal apa haram? Contoh misalkan kepiting. Para ulama hanya menjelaskan hewan dua alam, ya kan? Para ulama hanya menjelaskan itu. Nah, kepiting secara biologi dia itu bernafas dengan menggunakan insang.
tidak menggunakan paru-paru. Kalau menggunakan insang berarti dia masuk kelompok ikan. Artinya kalau misalkan dia naik ke daratan, maka hidupnya itu tidak hidup sebagaimana layaknya hewan yang hidup dengan paru-paru. Bukan hidup selamanya, berbeda dengan katak. Gitu loh ya. Jadi berbeda dengan katak. Jadi hidupnya di daratan itu namanya hidup hayatun matbuhah. Hidup seperti layaknya hewan yang disembelih. Artinya nggak bertahan lama. Hidup sebenarnya dia ada di air. Nah, karena kepiting tadi itu hidup sebenarnya adalah ada di air dan hidup di daratan itu seperti hayatan madbuha, maka hukumnya adalah dia diputusi sebagai ikan. Jadi dia diputusi sebagai ikan. Nah, untuk lebih melakukan pendekatan lagi, akhirnya kemudian diperinci lagi. Kepiting yang diperbolehkan adalah kepiting laut. Jadi kalau kepiting air tawar itu banyak ulama yang menyatakan hukumnya adalah tidak boleh. Nah, ini paling enak kan. Soalnya apa? Soalnya kalau kepiting laut itu kaki belakangnya itu seperti kaki berenang. Tapi kalau kepiting darat itu kaki belakangnya tetap runcing. Ya paling enak udah. Itu bocoran-bocoran semua. Paling enak pokoknya sampean kalau ngaji sama Pak Sam itu. Kan, ya kan, sampean kan belum pernah belajar kayak tuh kan apa tentang masalah hewan-hewan kayak gitu. Ada kitabnya khusus membahas masalah hayawan-hayawan halal apa haram. Ngaji itu saja nggak bisa, sudah terlanjur beli ya nggak bisa. Terus yang berikutnya laudakholah hamam dan seterusnya. Udah. Berarti untuk yang usul fikihnya tak anggap selesai ya, tak selesai. Nanti kita kembangkan lagi di usul fikih yang berikutnya yang lebih tebal kitabnya, yang bisa dimanfaatkan.